seseorang berkecimpung di bidang backend gajinya nih? Ya, kalau misalnya expert ya, kalau saya aku ngeliat ke gaji, kita ngomong di skala Indonesia, itu bisa sampai 30-50 juta, itu. Mungkin di atasnya, kalau lebih expert lagi dan perusahaannya lebih besar. Tapi kalau di luar, bisa ratusan ribu US dollar. Junior tuh harusnya kalau backend dengan pengalaman yang bagus ya, dengan company yang startup atau even middle range, ya paling nggak 6-7 juta harusnya udah megang. Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT. Halo Sobat Digital, selamat datang kembali di Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT. Are you ready? Ready! Oke, Kak, boleh kenalan dulu gak sih ke Sobat Digital yang ada di luar sana, namanya siapa dan saat ini kesibukannya sebagai apa sih? Halo guys, Sobat Digital. Kenalin aku Hudia. Aku saat ini bekerja sebagai lead backend developer di Soulparking dan juga salah satu content creator di Twitter. Jadi aku suka ngebagiin konten-konten berbau programming dan juga share-share tentang IT. Oke, Kak, sekarang di tangan kamu itu udah ada 2 kertas nih yang tulisannya true or false. Jadi nanti aku bakalan kasih pernyataan yang mana boleh banget ini pernyataan itu true or false. Anak IT lebih jago laki-laki dibandingkan dengan perempuan. True. Beneran nih? Iya. Kenapa tuh? Soalnya laki-laki lebih ngedepanin logika. Tapi kalau ada perempuan yang benar-benar matang, bisa jauh lebih rapih daripada laki-laki eksekusinya. Memangnya kalau ngoding atau ini gak bisa melibatkan perasaan ya, Kak? Kalau ngomongin front-end atau desain mungkin iya setuju. Tapi kalau udah ngomongin back-end atau in general programming, logika tetap nomor 1. Gaji full stack developer lebih besar dibandingkan back-end developer. False. Why? Soalnya kalau misalnya back-endnya spesialis banget, expert dan punya pengalaman bagus, pasti lebih tinggi daripada full stack. Meskipun full stack skill setnya bisa berduanya. Iya. Programmer kebanyakan itu ibu. True. Apakah kemudian juga seorang ibu? Lebih tepatnya emang suka nonton anime sih. Soalnya jadi kalau misalnya lagi pusing, lagi ngoding gitu, ya satu episode 20 menit cukup lah buat menghibur. Anak IT harus bisa ngoding. Udah pasti jawabannya true. Why? Soalnya mostly kalau ngomongin IT itu berarti ngomongin general programming atau ngomongin logic. Jadi kalau misalnya udah ngambil kuliah di IT tapi nggak bisa ngoding, kayaknya ada yang aneh sih. Tapi ada nggak sih kayak pekerjaan profesi di IT yang nggak perlu banget buat jago-jago banget di bidang ngoding? Ada, misalnya bisa jadi dia network system engineer atau DevOps. Biasanya nggak perlu terlalu jago coding. Anak IT wajib punya sertifikat. True sih. Kenapa tuh, Pak? Ya, soalnya kalau pakai sertifikat kita sebenarnya bisa ngebuktiin kalau kita sebenarnya bisa. Walaupun ada yang sebenarnya jago, tapi dia nggak punya sertifikat gitu, karena memang dia malas ngambil. Tapi mostly kalau memang pengen tervalidasi, ya harus ngambil sertifikat gimana pun. Kalau mau jadi seorang backend developer, ada nggak sih sertifikasi khusus yang perlu diambil? Kalau misalnya mau skala nasional ada BNSP, tapi kalau misalnya yang luar-luar kayak Google, terus Microsoft, dan yang lain-lain juga punya sebenarnya mereka. Kalau mau cepat dapat kerja, harus punya portofolio. True. Nah, kalau anak IT biasanya portofolionya apa aja? Tergantung bidangnya, tapi kalau misalnya di coding, misalnya dia seorang full stack web developer, udah pasti harus bisa bikin web. Gitu. Web dari depan ke belakang, semuanya jalan fungsional gitu kan. Kalau mobile juga harus bisa bikin aplikasi, kalau anak UI UX ya udah pasti harus bisa bikin desain. Nah, dari sudut pandang recruiter nih ya, yang bisa dilihat dari anak IT yang punya portofolio, itu apa aja juga? Biasanya adalah ketika mereka lagi mencoba menjelaskan struggle dari project-nya. Kayak misalnya, ngerjain project apa gitu kan, oh saya ngerjain project ini, terus kemudian misalnya ketika sama ngerjain project itu ada masalah apa aja sih atau struggle apa gitu. Kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, runtut, terus juga dengan cerita yang masuk akal tentunya, ya tentu bagi user atau rekrut itu akan jadi sesuatu yang seksi. Jadi anak IT nggak bisa liburan tenang tanpa bawa laptop. True. Kenapa tuh? Soalnya untuk posisi-posisi penting kayak misalnya lead itu megang akses-akses ke server gitu, ataupun megang endpoint-endpoint penting. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, ya bisa jadi leadnya yang cuma megang kunciannya. Terus kalau dia sendiri pernah nggak ngalamin kasus gimana lagi liburan tiba-tiba harus laptopnya dibuka dulu dong gitu? Bahkan pas pacaran mingguan pun selalu dibawa. Anak IT nggak perlu kursus karena pelajaran IT bisa dipelajari secara otodidak. Kalau itu false.
Wow, kenapa tuh? Soalnya nggak semua orang bisa otodidak. Jadi kalau misalnya memang ada yang ngerasa, wah saya udah belajar 3 kali kok nggak paham-paham, 5 kali nggak paham-paham, better minta profesional atau pengajar atau siapa yang bisa memudahkan kita untuk paham nih. Tuh, jadi kita jauh lebih gampang ngerti. Karena biasanya tutor, pengajar itu akan memberikan ya versi pemahaman yang gampang kita pahami. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ikut kursus, udah punya pengajar gitu, itu akan bisa banyak nanya atau bahkan bisa diskusi. Sebenarnya yang lebih mahal itu lebih ke diskusinya, gitu sih. Anak IT masa depannya terjamin cerah banget. Kalau sekarang mungkin aku bilang false. Loh, kenapa tuh? Apalagi ini udah zaman modern banget nih. Soalnya kalau misalnya kita nggak improve diri sendiri, udah pasti bakal kesusul lah sama yang lain. Jadi tanda kutip yang ngomong false tadi, dalam tanda kutip supaya buat teman-teman lebih semangat belajarnya. Jadi kalau teman-teman maunya segitu-segitu aja skillnya, nggak coba improve, nggak coba discuss, nggak coba belajar lagi ke berbagai bidang, ya udah pasti bisa nggak aman. Oke, thank you banget kamu dia udah main-main di Funbox. Sampai jumpa di episode Funbox selanjutnya. Bye! Bye! Hai, aku Hudia, lead backend developer di Soul Parking. Kalau kalian mau belajar tentang full stack developer, langsung aja ke IT Box. Funbox, waktunya seru-seruan bareng anak IT.